seolah-olah orang yang memaksakan diri untuk mudik itu akan didenda 100 juta. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Mudik lebaran dilarang, warga negara asing bebas masuk ke Indonesia. Pemerintah bela siapa? Saya kira ini bukan pertanyaan biasa, tapi semacam aspirasi yang menggugah sikap pemerintah. Pernyataan ini adalah hampir sama yang banyak beredar di medsos gitu. Misalnya gini, pilkada sudah dilakukan, kondangan atau pesta bahkan juga sudah diizinkan, piknik sudah dibuka, tapi kok mudik malah dilarang gitu. Masalah apa sebenarnya di situ di mudik itu sampai kemudian harus dilarang? Padahal faktanya kegiatan-kegiatan sebelumnya jauh lebih berpotensi melakukan penyebaran COVID dibanding dengan mudik. Itu yang kemudian menimbulkan rasa miris bagi publik. Bahkan di channel ini saja, saya kira kita pernah bahas kemarin gitu ya, dan hanya beberapa saat saja sekarang ada masuk komentar yang cukup luar biasa, bahkan sampai 1000-an. Misalnya ada yang meminta gini, dosa apa kami sampai kemudian mudik ini harus dilarang? Maka mereka kemudian menyatakan bahwa tolong pemerintah kembalikan tradisi mudik kami. Maka ada yang bilang begini, luruskan niat kami, karena kami sesungguhnya bukan membutuhkan namanya wisata. Yang kami butuh adalah mudik, karena momentum lebaran ini kami ingin bertemu keluarga, bertemu orang tua untuk meminta maaf. Sekali lagi, bukan untuk mudik. Itu adalah pesan-pesan yang masuk di sana. Ada pesan yang lebih menurut saya agak menarik. Karena dalam buku itu menyatakan gini, sampaikan langsung aspirasi kami kepada pemerintah pengambil kebijakan bahwa hari ini, bulan ini, pada saat lebaran nanti, kami akan mudik. Karena tahun lalu, kami sudah taat dan tidak mudik. Kenapa kami taat pada saat itu? Karena memang semua pelayanan sektor-sektor publik juga dilakukan pengetatan dan tidak dibuka. Tapi apa yang terjadi? Belakangan ini justru banyak kebijakan-kebijakan yang memberikan referensi kepada kami, harusnya mudik sudah bisa dilakukan. Maka dalam kesempatan itu, kami ingin menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya menganulir larangan mudik itu. Nah, apapun itu saya kira pertanyaan ataupun aspirasi, saya kira ini memang tidak bisa dipandang remeh atau dianggap sampah gitu ya. Tapi bagi saya ingin mengusulkan kepada pemerintah, harusnya aspirasi ini direspon secara baik dan diajak untuk kemudian berdiskusi untuk melahirkan solusi yang lebih tepat gitu ya. Karena bagaimanapun juga, ingat, mudik ini adalah sebuah tradisi memiliki sejarah cukup panjang dan memang memiliki makna yang luar biasa. Jadi mudik lebaran adalah bukan pulang kampung biasa gitu, tapi ini adalah tradisi yang cukup panjang dan memiliki semangat yang berbeda. Sehingga kita harus hati-hati juga untuk kemudian menyatakan apakah penting dilarang atau tidak. Kita semua paham bahwa ini masa pandemi, tapi juga pada saat bersamaan juga harus ada pemakluman bahwa hari raya lebaran berbeda dengan hari biasa. Maka dalam konteks itu penting sesungguhnya adalah sebelum lahir kebijakan harusnya diajak untuk berdiskusi besar. Karena mudik itu bukanlah perbuatan kejahatan, tapi mudik adalah sebuah tradisi yang mulia, memiliki makna yang luar biasa dan bahkan membawa pesan-pesan syiar. Di situ ada silaturahim, ada yang merawat kekerabatan, dan yang menjadi penting adalah kesempatan bagi perantau, anak bertemu orang tua, bertemu sanak keluarga, dan lain sebagainya. Mudik tidak boleh diposisikan seperti dengan kegiatan. Ada kalau kita melakukan riset kecil-kecilan kepada anak perantau yang dari kampung kemudian masuk ke kota, itu biasanya hari yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka adalah hari raya untuk mudik. Bahkan ada beberapa yang mengaku, yang memberikan konfirmasi kepada kita, kalau kita cek-cek ya, itu bahkan ada yang biasa sudah menabung bertahun-tahun. Menabung sedikit demi sedikit, sekedar apa? Itu adalah biaya atau ongkos mereka ingin mudik. Bayangin, karena motivasi mudiknya adalah tidak seperti motivasi hari biasa. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Lalu kemudian begitu masuk hari mudik, ternyata yang diterima adalah larangan mudik. Ini yang membuat saya kira miris. Apalagi di saat bersamaan, masyarakat kita menyaksikan betul betapa banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu kontradiktif, kontraproduktif, mengusik rasa keadilan bagi warga yang akan mudik. Satu, selain tadi yang disebut adalah ada pilkada, ada kondangan, ada piknik, yang paling memiriskan baru-baru kali ini saja adalah justru di kebijakan, sekaligus menjawab pertanyaan tadi, kebijakan pemerintah terhadap warga negara asing yang begitu longgar bisa masuk ke Indonesia.
Di saat warga selama ini, warga kita, warga asli, warga Indonesia, bagaimana mereka beraktivitas, berjuang untuk mempertahankan hidupnya di bawah penguasa serba ekstra ketat gitu ya. Tapi kemudian pada saat bersamaan, bagi warga negara asing begitu bebas saja ke Indonesia hanya bermodalkan suket sesuai dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Satuan Satgas. Kita juga tidak bisa langsung menyatakan bahwa surat keterangan bebas COVID itu bisa dipercaya dan tidak percaya gitu. Tapi fakta ketika kejadian kedatangan warga negara asing 132 dari India, ternyata ada 12 yang terpapar COVID. Itu artinya apa? Tidak bisa kita menutup mata yang namanya surat keterangan itu tidak bisa 100% dipercaya kebenarannya. Ada kebijakan yang mengundang mengusik rasa ketidakadilan bagi publik. Mereka dilarang untuk mudik pada saat bersamaan orang bebas masuk. Meskipun sekarang baru bereaksi setelah kejadian gitu. Ingat, warga asing yang ribut sekarang ini itu bukan hanya dari India gitu ya, yang sudah masuk berdasarkan data yang ada sekarang. Ternyata kalau kita hitung mulai dari Januari gitu ya sampai 22 April, jumlah warga negara asing yang sudah masuk ke Indonesia melalui jalur udara itu ternyata adalah 54.717. Saya ulangi, 54.717 warga negara asing. Dari mana saja? Pertama adalah dari Cina, 16.164. Kedua dari mana? Yaitu adalah dari Jepang, 5.262. Lalu kemudian ketiga adalah dari Korea Selatan, 4.818. Lalu kemudian terakhir dari India, 3.181. Lalu kemudian dari Amerika 200 lebih. Jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia, semua ini tidak ada jaminan tidak membawa virus. Kasus yang terjadi warga negara asing ini kan sebenarnya itu tidak terjadi baru sekarang ini, baru kali ini bukan. Ingat peristiwa tahun 2020 gitu ya, tahun lalu terjadi ada kasus lagi-lagi dari Cina gitu ya, ada warga negara asing dari Cina TKA gitu ya, yang kemudian bahkan tidak melalui karantina, ada 49 orang itu masuk ke Sulawesi Tenggara. Dan kemudian menyusul yang membuat ribut adalah ada 500 orang gitu. Di saat COVID. Inilah semua yang mengusik rasa ketidakadilan. Saya kira poin yang harus dilakukan adalah pemerintah harusnya mengajak berdiskusi dulu, membicarakan masalah ini, apakah memang dalam situasi sekarang harus dilarang mudik atau ada solusi lain. Itu poin besarnya. Tentu publik juga akan bertanya, apakah lahirnya surat edaran yang meniadakan mudik ini sudah benar-benar melalui tahapan pengkajian yang kuat dan ada partisipasi publik dalam itu. Poin besar, poin penting gitu ya. Satu, misalnya, yang harus dipertanyakan adalah apakah pemerintah memiliki data, sudah ada kajian begitu, berapa jumlah warga yang diperkirakan tahun ini akan mudik. Itu pembesar. Supaya kita kemudian tidak meraba-raba gitu ya. Yang kedua adalah, kalau data itu sudah ada, daerah mana saja yang paling besar akan mudik, dan akan menggunakan kendaraan apa. Ini yang harus dikaji, karena kemudian untuk lahirnya sebuah kebijakan, dilarang total atau tidak dilarang total, itu penting dari sana. Jangan-jangan kemudian yang akan mudik jumlahnya tidak terlalu besar, ataukah justru akan mudik adalah mudik ke daerah yang dalam klaster yang sudah hijau. Ini yang perlu kita lihat. Jadi, karena kalau kita merujuk kepada undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan sebenarnya adalah tidak membicarakan larangan mudik. Yang diatur di sana adalah pengetatan pintu masuk dan keluar untuk memastikan bahwa semua orang yang akan pergi atau semua orang yang akan datang itu harus clear, tidak membawa virus. Itu poin besar sebenarnya. Jadi kalau misalnya dilarang, maka apakah itu betul-betul yang bersangkutan punya data, kita memiliki data, pemerintah punya data bahwa potensial itu sangat besar atau tidak gitu. Karena bukankah ada pembelajaran kita selama ini, publik itu sudah banyak melakukan perjalanan ke sana kemari sebenarnya dengan menggunakan hanya ada rapid test. Dan kita tidak pernah mengevaluasi apakah kebijakan yang membuka perjalanan selama ini itu ada efek membawa virus baru atau tidak ada. Karena laporan yang resmi dari Satgas adalah virus sudah mulai melandai. Artinya perjalanan yang kemarin termasuk piknik itu tidak membawa. Lalu kemudian kenapa mudik dilarang? Sekali lagi pertanyaannya adalah, emang berapa data yang akan mudik? Jangan-jangan sekarang ini justru jumlah yang akan mudik itu sudah turun. Karena sebagian besar sudah pernah pulang pada saat tahun 2020 atau bahkan memang sampai sekarang sudah masih ada di sana. Karena sekarang ini sekolah masih ditutup gitu ya. Itu poin yang
Kedua. Yang ketiga adalah ini berkaitan dengan di surat edaran saya kira. Yang terjadi adalah justru seolah-olah orang yang memaksakan diri untuk mudik itu akan didenda 100 juta dengan merujuk pada undang-undang karantina. Sekali lagi, pertanyaan besarnya adalah apakah ini sudah pernah, surat edaran ini sudah pernah dilakukan, mendiskusikan, mensosialisasikan kepada orang-orang yang akan mudik, paling tidak perwakilannya. Karena ingat, selalu ada organda yang bisa ditanya, ada kerukunan keluarga dari daerah-daerah yang akan mudik gitu ya, itu semua ada perwakilannya gitu. Jadi tidak susah sebenarnya. Sehingga kemudian akan menjawab apakah penting denda itu atau tidak, sanksi itu. Sebuah hukum memang harus kuat kalau ada sanksinya, karena sanksi dibuat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan akan taat kepada hukum. Persoalannya adalah apakah sanksi 100 juta itu tepat. Merujuk kepada undang-undang karantina, yang dimaksud denda itu adalah warga yang menolak atau melawan atau menolak gitu ya, untuk dikarantina apabila yang bersangkutan dinyatakan itu ada penyakit. Bukan yang mudik. Artinya apa? Mudik sebenarnya yang harus diatur adalah prasyarat apa yang harus dilakukan untuk kemudian kalau orang boleh mudik dan tidak mudik. Prasyarat itu misalnya sama yang dilakukan dalam surat edaran yang ada berlaku sekarang, yang mulai tanggal 22 April sampai tanggal 5, yang disediakan pengetatan. Yaitu adalah ada pemeriksaan antigen, bahkan swab dan macam-macam. Kenapa tidak itu saja terus diberlakukan dan lebih ketat dipastikan, diawas betul. Karena kita tidak bisa menutup mata, memang ada yang bisnis di situ, ada suket palsu gitu loh. Jadi yang harus diperketat di sana. Nah, kalau kemudian ada yang ditemukan lalu kemudian menolak karantina, maka itulah yang harus disanksi, didenda 100 juta termasuk kurungan penjara. Nah, kemudian ingat, karantina pun juga bermacam-macam. Ada karantina rumah, karantina di rumah sakit, dan karantina wilayah. Ini harus kita lihat posisi itu. Sekali lagi berdasarkan pas dalam undang-undang karantina, orang yang menolak atau melakukan perlawanan untuk dilakukan tindakan. Tapi bukan bahwa orang yang mudik. Karena soal mudik adalah berada pada masih di undang-undang karantina, itu disebutkan adalah ada yang namanya pengawasan masuk dan keluar gitu ya, yang harus ketat. Sepanjang melewati prosedur, maka tidak ada soal. Nah, hanya saja memang sekarang ini sudah keluar surat edaran yang poinnya adalah menyatakan dilarang. Nah, dilarang ini adalah dasarnya apa? Apakah ada kajian atau tidak? Saya kira masih ada waktu bagi pemerintah untuk mendiskusikan kepada semua stakeholder apakah memang ini efektif atau tidak. Karena tidak ada arti kalau kemudian ternyata ada surat edaran tapi tetap ada banyak yang mudik gitu. Yang belum menjadi lebih problem adalah kalau kemudian masyarakat mempersoalkan surat edaran ini. Memang sebenarnya tidak menjadi soal kalau ada yang mempersoalkan gitu ya. Dan kalau itu kemudian misalnya menggugat ke jalur hukum, tidak ada soal. Memang itu karena itu konstitusi. Tapi bagaimanapun juga akan lebih elok kalau ada sebuah peraturan keluar dan publik langsung menerima dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena aturan dibuat adalah tujuannya untuk mentertibkan atau menata ketertiban di masyarakat. Ingat, tujuan hukum adalah kepastian hukum sendiri untuk sebuah keadilan.